Video ini merupakan demo aplikasi GNSS Weather Monitoring System, yaitu sistem monitoring cuaca berbasis GNSS Receiver IoT yang dikembangkan sebagai bagian dari tugas akhir kami, yang berjudul Implementasi Perangkat GNSS Receiver berbasis IoT untuk pengembangan monitoring cuaca. Sistem ini berfungsi untuk memantau kondisi atmosfer secara near real time menggunakan data GNSS dari stasiun di Lembang, Bandung Barat. Halaman utama kami ada di dashboard, yang mana pada halaman utama yaitu entry point aplikasi ini, pengguna dikenalkan dengan sistem GNSS Weather Monitoring. Di sini ditampilkan informasi lokasi stasiun GNSS yaitu di Villa Bumi Renanta di Lembang, lengkap dengan koordinat geografis dan elevasi. Aplikasi menyediakan dua mode akses, yaitu guest mode atau untuk pengguna umum dan admin mode untuk pengguna dari admin yang dapat mengakses mengelola sistem dengan autentifikasi login. Nah, kemudian pada halaman dashboard, kita di sini adalah tampilan utamanya yang inti dari sistem monitoring cuaca GNSS ini. Pada bagian atas ditampilkan waktu pembaharuan data terakhir secara tombol refresh serta tombol refresh-nya. Lalu dashboard-nya menampilkan status pemrosesan file TPS termasuk jumlah file yang berhasil diproses, gagal, ataupun yang masih dalam antrian. Ini contoh dari hasil yang sudah masuk dari mini PC yang ada di Lembang. Telah berhasil terupload dan sukses di olah datanya. Nah, jika data cuaca tersedia, sistem akan menampilkan parameter utama, yaitu perceptible water vapor atau PWV, kemudian ada zenith total delay, probabilitas hujan, dan deskripsi kondisi cuaca. Nah, selain itu, lokasi GNSS divisualisasikan dalam peta interaktif serta grafik tren PWV hingga data-data terakhir yang telah masuk ke proses VPS kita atau server kita. Nah, ini contoh grafik yang telah ada gitu. Ada jumlah datanya itu ada di 6.600, rata-rata PWV-nya di 18 mm. Nah, dashboard ini juga menyediakan fitur perbandingan antara hasil estimasi GNSS dengan data cuaca dari layanan AWS atau OpenMeteo. Nah, pada halaman kedua atau upload, halaman upload manual memungkinkan pengguna mengunggah file TPS secara langsung melalui antarmuka web. Nah, sistem ini itu akan memverifikasi ukuran dan format file sebelum dikirim ke backend untuk diproses. Nah, mungkin kita coba untuk memproses datanya, yang nanti kalau misalkan setelah diproses berhasil, hasil ekstraksi parameter atmosfer seperti PWV dan ZTD akan langsung ditampilkan dan otomatis terintegrasi ke dashboard. Kita akan coba upload file. Nah, jika file telah terupload, itu akan divalidasi dulu apakah file ini valid atau tidak. Ini adalah contoh file valid karena filenya itu sudah file.tps. Jika bukan TPS, maka file akan tidak valid. Kita akan coba upload yang lainnya. Ternyata tidak bisa. Kita sudah tidak bisa mengupload selain file.tps.
Nah, kita coba upload file .tps lagi, lalu klik proses file. Data akan mulai diproses. Lamanya proses tergantung dari besaran file .tps yang dikirimkan. Nah, ketika sudah berhasil diproses, maka hasilnya akan ditampilkan di sini. Dan kita bisa lihat di dashboard seperti itu. Untuk halaman ketiga atau halaman subscribe notifikasi, di sini itu digunakan untuk formulir pendaftaran subscription, yaitu untuk menerima notifikasi cuaca dari sistem GNSS meter monitoring yang telah kita buat ini. Dan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan bisa dijawab di sini. Sering saya menerima email atau apakah data email kita ini aman gitu, atau bagaimana cara subscribe-nya, dan apakah gratis, ya tentu saja gratis seperti itu. Selanjutnya kita ke halaman admin. Nah, pada halaman admin ini kita perlu login dulu di halaman pertama atau di bagian aplikasi. Nah, di sini halaman depan, ketika kita berhasil login, di sini kita login menggunakan admin dan passwordnya admin 123. Ya betul. Lalu kita login. Jika login berhasil, kita akan berhasil masuk ke admin panel. Nah, untuk admin panel ini, kita itu bisa mengakses yang hanya bisa dilakukan oleh hak administrator. Yang di dalamnya terdapat beberapa fitur utama seperti monitoring status sistem, dan watchdog software-nya gitu. Apakah sistem di sana itu online atau tidak, terakhir upload kapan, lalu akses cepat ke dashboard. Kalau kita mengklik dashboard ini akan langsung pindah ke halaman dashboard. Nah, kemudian pengunduhan data cuaca dalam format CSV atau Excel di sini. Nah, kemudian ada manajemen subscriber email juga. Ada berapa email yang setelah subscribe untuk notifikasi. Kita juga bisa menghapus subscriber dari yang sudah terdaftar. Nah, terakhir upload history logs, itu kita bisa melihat berbagai macam data-data yang pernah masuk ke kita, sukses, gagalnya, itu ada di file logs ini. Dan hanya yang bisa dilihat oleh admin saja begitu. Oh ya, untuk download data juga, ini kita bisa melihat hasil data olahan, latitude, longitude-nya, kemudian ZTD, ZHD, ZWD, dan POV-nya itu. Lalu ada temperatur di sini, ya, temperaturnya itu kita buat fix di 26. Lalu probabilitas dari curah hujannya dan kondisinya. Kita juga bisa download CSV dan Excel-nya. Kemudian di halaman berikutnya ada di data download file. Nah, data-data yang sudah terdownload, terupload, dan tersimpan di server, itu kita bisa langsung download di dashboard ini. Misalkan tadi kita mendownload file yang terbaru itu 60126 villa.tps. Nah, itu kita bisa pilih file apa yang mau kita download, file TPS mana, langsung terdownload, atau bisa langsung download semuanya dengan zip file. Kita bisa melihat storage informasi dari server kita. Kemudian kita juga bisa mendownload file Redux atau file hasil olahan dari .tps. Nah, yang file Redux itu terbagi dua, ada observation dan navigation. Nah,
karena tadi kita berhasil mengolah file terbaru, itu langsung terpecah atau sudah kita ekstrak ke file Renex jadi OBS dan navigation atau observation dan file navigation. Nah, ini kita juga bisa mendownload file Renex-nya, atau kita juga bisa menghapus file-file yang mungkin sudah lama, lalu kita bisa melihat hasil dari pengolahan SPP yang ditampilkan barusan di dashboard. Itu kita bisa download juga data-datanya. Oke, selanjutnya ada dashboard validasi. Itu kita menggunakan Meteostat. Nah, data-data yang telah kita olah itu dilihat apakah bisa kita bandingkan dengan analisis akurasi RMSE dan juga interpretasinya bagaimana saja, dan ada analisisnya juga dan penjelasan datanya. Misalkan di sini karena akurasi RMSE-nya nilai sekitar 4,327 Celcius, menunjukkan deviasi rata-rata antara sistem IoT dengan stasiun resmi dalam studi GNSS meteorologi. Nah, kemudian ada interpretasi PWV di Villa Bumi Rananta yang rata-rata PWV-nya itu di 18,65 mm. Ini itu baseline-nya normal untuk ketinggian di 1200 meter. Karena tekanan udara di pegunungan lebih rendah. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk demo dashboard dan aplikasi dari tugas akhir implementasi perangkat GNSS receiver berbasis IoT untuk pengembangan. Saya akan menjelaskan tentang isi dari RP yang telah kita buat. Pertama itu saya drop while karena gunanya ini untuk ntar agar looping terus gitu. Jadi setelah ke task terakhir itu akan looping selama beberapa menit yang telah kita tentukan gitu. Nah, di body kami mengisi program manager yang langsung diarahkan kursor ke icon PCCDU yang ada di desktop. Nah, kita juga menambahkan delay selama 5 detik agar tidak terjadi crash karena kebetulan mini PC-nya sedikit lemot. Nah, setelah berhasil klik, kami menambahkan connection parameters yang dimana akan muncul tampilan PCCDU bagian awal gitu. Nah, terdapat pop-up connect. Yang paling pertama itu muncul pop-up connect gitu. Jadi kita menambahkan do klik connect, langsung menargetkan ke tombol connect-nya. Kita juga ngasih delay 18 detik, khawatir nantinya saat aplikasi digunakan itu terjadi delay atau lemot ya. Nah, setelah berhasil klik connect akan tampil di sini bagian PCCDU yang menampilkan file-file sedang dikonekkan gitu. Nah, lalu kami menambahkan klik ke file, gunanya nanti untuk lari ke file manager gitu. Nah, setelah berhasil ke file manager, nanti kami menambahkan juga klik khusus untuk download file. Nah, kita klik pojok atas download file, terus kita klik date sekali, kasih delay 2 detik dan klik date lagi. Kenapa kami menggunakan klik 2 kali? Karena gunanya agar nanti tersortir
file yang terbaru gitu. Terus setelah itu kami juga menambahkan task klik yang paling atas. Setelah itu baru nambahkan klik download. Kita ke body lagi. Maaf tadi agak terlempar karena kebetulan agak lemot. Tadi sudah sampai download. Sebentar teman-teman, kebetulan aplikasinya sedikit lemot. Nah, udah sampai klik download. Saya juga menambahkan check app state PCCDU, dimana itu gunanya ketika takutnya muncul pop-up file sudah ada, kita langsung overwrite aja, karena kan kita akan mengambil selama 15 menit sekali. Jadi file per hari ini tuh akan sama, cuman isinya berbeda. Nah, jadi untuk mengatasi itu kita menambahkan check state app yang dimana langsung overwrite aja. Kita kasih delay 1 menit, takutnya lemot lagi. Baru kita klik exit, delay 5 detik, akan kembali ke file manager. Lalu kita klik file lagi, baru exit dari seluruh PCCDU. Nah, setelah ini kita menambahkan for each file in folder, yang dimana file yang tadi kita download itu larinya ke arsip gitu. Nah, agar nanti otomatis dari file arsip ke watch folder, kami menggunakan move file, yang dimana targetnya itu ke watch folder yang kita buat. Nah, kita juga nambahin filter agar yang terpindahkan itu hanya filter TPS. Kasih delay 2 menit untuk perpindahan antara folder itu. Nah, setelah terdeteksi maka akan terpindahkan. Nah, jika kita menambahkan if, jika TPS filenya 0 KB atau 0 ya, maka akan muncul tulis no TPS file found. Kita masukin log levelnya sebagai info aja. Nah, kita kasih delay 10 detik juga, takutnya ada crash. Baru kita input ke server. Nah, jika sudah berhasil akan masuk ke archive folder yang dimana namanya uploaded. Cuman di sini kita variabelnya tulisnya archive folder. Nah, jika tidak berhasil maka akan pindah ke upload file, yang dimana nanti saya juga sudah menyediakan folder file jika file tidak terkirim. Jadi walaupun tidak terkirim, kita masih tetap bisa mengakses filenya tanpa terbuang di 15 menit itu. Nah, else throw. Nah, setelah tadi sudah selesai semuanya, kita juga menambahkan delay di akhir selama 15 menit. Itu artinya nanti hal yang dilakukan dari awal main akan dilakukan lagi selama 15 menit kemudian gitu. Jadi kita akan mengambil datanya selama 15 menit sekali gitu. Mungkin sekian. Selanjutnya kita lanjut ke ketika RPA-nya berjalan. Nah, baik. Di
Di sini kita menunggu robotiknya berjalan ya. Jika sudah pop up itu artinya robotik akan berjalan sebentar lagi. Kita tunggu, karena tadi saya memasang delaynya beberapa detik dan banyak ya, jadi mungkin kita harus menunggunya sedikit lama. Masih terlihat kursor saya masih di atas, belum ada pergerakan dari robotiknya. Nah, mulai bergerak. Ini tampilan connect yang tadi otomatis udah bergerak. Ini dikasih delay untuk menunggu filenya masuk secara optimal. Nah, klik maka akan terdownload. Nah, ini udah melakukan proses download. Di sini juga kami menambahkan delay selama 2 menit karena takutnya file di 1 hari nanti besar gitu. Dan kebetulan di simulasi ini sudah beberapa kali kami download, jadinya file tidak terlalu besar. Nah, setelah download itu tadi saya akan menambahkan komen yang dimana menunggu dulu selama 2 menit baru melakukan exit dari aplikasi sendiri gitu. Kita tunggu. Di sini juga ada pemindahan file dari folder arsip ke watch folder, yang dimana tadi saya menambahkan delay selama 2 menit 15 detik. Jadi mungkin kita akan menunggunya sekitar 1 menit. Oh, sudah selesai. Nah, ini baru melakukan eksekusi dari komen yang dimana untuk exit sendiri. Nah, di sini proses watch folder untuk mengirim ke database itu sedang berlangsung. Jadi mungkin akan kita coba lihat ya foldernya di watch folder. Cuman kita tunggu dulu robotiknya bekerja, takutnya ketika saya klik nanti malah bertabrakan kursornya. Saya menambah. Nah, mari kita cek. Nah, ini adalah folder upload. Yang ini watch folder. Ini data yang tadi baru kita masukkan. Kita tunggu RPA-nya bekerja untuk memindahkan otomatis langsung ke folder upload dan mengirim ke database server. Di sini saya menambahkan sekitar 1 menit timeoutnya. Jadi mari kita tunggu. Nah, lamanya perpindahan folder ini tergantung dengan kesibukan di servernya. Namun sudah kami memberikan indikator jika lebih dari beberapa menit akan tercancel otomatis. Nah, namun jika masih di dalam
kurun waktu yang kami berikan indikator sekitar 3 menit 25 detik, maka akan lanjut terupload gitu. Sehingga mari kita tunggu apakah filenya terupload atau ke folder file. Nah, sudah terupload, sudah pindah filenya. Kita cek satu-satu apakah masuk ke upload atau ke file. Nah, ternyata sudah masuk ke upload. Namun untuk memastikan apakah benar terupload, kita cek file juga. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini file arsip itu yang tadi ketika kita download awal dari PCCDU akan pindah ke sini gitu. Nah, mungkin sekian simulasinya. Terima kasih.